Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Pranadi, NPM 2413030007 dari kelas 2B Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat simulasi tentang jaringan komputer sesuai dengan topologi yang ada di gambar ini. Di mana bahan-bahan yang kita butuhkan ada mikrotik.iso yang bisa kita download di web Mikrotik. Selanjutnya ada Windows untuk kita nanti menjadikan LAN port ini atau laptop ini di VirtualBox. Selanjutnya ada Winbox dan yang pasti adalah VirtualBox. Untuk bahan-bahannya bisa kalian cari sendiri di Google. Pertama-tama kita buka ke VirtualBox-nya, kita pilih menu di atas, kita isi namanya Mikrotik ISP, ini saja. Untuk ISO-nya kita pilih other dan kita cari tempat di mana kita menyimpan mikrotik.iso yang sudah kita download. Kita pilih aja, kita open. Terus OS-nya kita pilih Linux, Oracle Linux dan Linux 64 bit. Sudah, kalau gitu kita finish. Jika sudah, kita akan jalankan. Sebelum kita jalankan, kita setting dulu untuk networknya. Di sini untuk VirtualBox Mikrotik ini kita ibaratkan simulasikan sebagai mikrotik yang di sini. Karena kenapa kita memakai VirtualBox? Karena jika kita pada situasi yang tidak bisa atau tidak ada alatnya atau mikrotiknya, kita bisa menjalankan simulasinya pada VirtualBox menggunakan mikrotik.iso tadi. Selanjutnya kita buat network adaptornya. Di sini kita ibaratkan network adaptornya adalah colokan port LAN ini. Kita setting. Adaptor 1 kita setting bridge adapter. Adaptor 2 kita setting internal adapter. Kita namakan internet. Kita namakan internet 1. Kita kecil saja. Internet 1. Adapter 3 juga. Kita internal network. Nah, kita beri internet 2. Kita 4 juga kita nyalakan, kita internet 3. Oke, jadi jika diibaratkan sebuah alat mikrotik, kita mempunyai 4 port LAN. Bisa kita simulasikan menggunakan adapter pada VirtualBox ini. Oke, jika sudah seperti ini kita oke. Setelah itu kita run. Kita tunggu sampai terbuka. Oke, kalau sudah terbuka akan tampil seperti ini. Jika sudah tampil seperti ini, kita pencet tombol atau keyboard A pada keyboard A sampai semuanya listnya ter-X. Terus kita press I to install, kita I. Terus continue, kita pencet Y. Oke, kita tunggu prosesnya. Kalau proses sudah selesai, kita enter saja to reboot. Kita pilih enter. Kita tunggu lagi sampai dia kembali ke tampilan seperti awal tadi. Ketika sudah tampilannya kembali seperti tadi, kita matikan saja, kita shutdown. Terus kita setting pada VirtualBox mikrotik kita. Pada bagian sistem, kita pilih hard disk, kita taruh paling atas sendiri. Terus kita oke dan kita jalankan lagi. Oke, kalau sudah tampilan login seperti ini, kita tulis saja admin dan passwordnya kosong. Terus kita N, habis itu kita enter.
kalian akan disuruh untuk memasukkan password baru. Kita buat saja password barunya adalah admin juga. Admin. Kita ulangi password barunya. Admin. Oke, sudah, password sudah berhasil terganti. Oke, langkah pertama adalah kita akan mengecek interface kita, interface print. Oke, interface kita seperti ini. Terus untuk memudahkan pengecekan interface, kita lebih baik kita ganti saja nama interface-nya. Interface edit value name kita edit name header 1, kita pilih header 1 karena header 1 karena tadi header 1 adalah bridge adapter, jadi ini kita namakan saja sebagai interface ISP. Kalau sudah, kita pilih ctrl atau kita pencet ctrl-O, save and quit. Oke, sudah, kita cek lagi. Oke, sudah terganti untuk header 1. Kita cocokkan lagi MAC address-nya seperti di VirtualBox. 426 untuk ISP yang bridge adapter. Kita lihat 426 sudah benar. Oke, kalau sudah begini kita akan masuk ke Winbox karena Mikrotik pada VirtualBox sudah terkonek pada komputer kita. Kita buka Winbox. Oke. Kalau sudah, kita cari MAC address yang tadi kita ganti barusan namanya, yaitu yang belakangnya 426. Nah, ini ada 426. Kita masukkan passwordnya. Jangan lupa password kita tadi adalah admin. Kita connect. Oke, akan masuk ke tampilan Winbox. Pertama kita masuk ke interface dulu. Kita juga ganti nama ini, nama header ini. Kita akan ganti saja ISP to router. Kita ganti ISP to router 1. Kita apply. Ini kita ganti juga ISP to router 2. Ini juga ISP to router 3. Oke, jika sudah seperti ini saja, kita akan buat bridge saja. Kenapa? Karena pada topologi ini port yang membagikan ke WLAN 1 ini kita bisa membuat konfigurasinya satu saja. Jadi tidak perlu kita mengkonfigurasi satu-satu. Dimana untuk caranya adalah kita membuat bridge. Kita masukkan port tadi. Port tadi adalah ISP1 ini. Kita buat dulu bridge-nya. Oke, bridge, kita buat bridge ISP to router. Oke, kita buat nama seperti ini aja, bebas untuk namanya. Kita apply OK. Kita masukkan portnya. Kita masukkan router 1. Kita masukkan router 2. Kita masukkan router 3. Oke, sudah semua. Oke, sudah terbuat bridge-nya. Artinya kita sudah bisa mengkonfigurasi untuk header tadi dengan satu kali konfigurasi saja, tidak usah berulang kali. Oke, langkah selanjutnya adalah karena tadi pada ISP ini kita lihat detail topologinya. Pada ISP ini kita tinggal perlu untuk meminta IP dari ISP saja, dimana menurut teknik meminta IP itu kita namakan adalah DHCP client. Jadi DHCP client itu konfigurasi di mana DHCP server memberikan IP kepada penerima konfigurasi. Oke, jadi kita tadi udah namakan ISP ini, kita buat DHCP client. Oke, DHCP client kita pilih yang ISP, kita apply. Oke, kita DHCP client ini harus statusnya bound. Kalau tidak bound artinya belum terkonek. Oke, sudah. Setelah itu kita akan buat address dari ini 10.10.10.100 untuk mengkonekkan ke router di bawahnya. Kalau di sini ada 3 router, ini detail topologinya ada 1 router ini. Kita
kita ibaratkan seperti ini tadi. Oke, kita buat tadi 10.10 T10 T100 seperti ini. Kita pilih ISP turut, kita pilih bridge, jangan lupa kita pilih bridge karena kita hanya perlu men-setting satu kali saja. Kita apply. Oke. Kalau sudah, selanjutnya kita buat DHCP client, DHCP server, maaf. Jadi DHCP server merupakan server yang bertugas untuk menetapkan alamat IP pada jaringan. Jadi nanti pada konfigurasi router ini kita tinggal meminta IP dengan cara seperti tadi, dengan cara yaitu DHCP client saja. Kita tinggal meminta dengan cara DHCP client. Kita buka lagi VirtualBox. Kita masuk ke DHCP server. Kita pilih DHCP setup. Kita selanjutnya kita pilih jangan lupa bridge tadi yang sudah kita setting. Kita next. Dari sini kita next saja. Sorry. Ini untuk IP address dari bridge IP to router tadi kita buat jangan lupa /24. Oke, seperti ini. Nah, sudah kan. Kalau sudah, jangan lupa kita masuk ke DHCP server. Kalau sudah, kita beri 24/24 pada belakangnya, kita klik apply OK. Sekarang kita masuk ke DHCP server lagi, kita DHCP setup, kita pilih bridge yang sudah kita buat tadi, kita next, terus ini kita add DS, kita oke. Ini kita next saja, oke, sudah terbuat. Jika sudah terbuat, langkah selanjutnya adalah kita ke DNS, kita centang allow remote request ini, kita apply OK. Terus selanjutnya adalah kita masuk ke firewall, kita pilih NAT. NAT merupakan singkatan dari Network Address Translation, yaitu adalah sebuah teknologi yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengubah alamat IP dari satu format ke format lainnya. Jadi tujuan utamanya itu agar menyediakan cara bagi beberapa perangkat itu untuk berbagi satu atau beberapa alamat IP publik yang terhubung ke internet. Jadi seperti itu. Kita pilih plus pada NAT. Chainnya kita buat src NAT. Terus out interface-nya kita pilih. Karena tadi yang terhubung ke internet adalah port yang sudah kita namakan port ISP, berarti kita pilih port ISP. Ini namanya tergantung punya kalian. Port yang terhubung ke internet itu port mana. Jadi pada dasarnya out interface ini kita pilih port yang sudah terhubung ke ISP langsung. Oke, selanjutnya kita masuk ke tab action. Kita pilih untuk actionnya masquerade. Oke, kita apply. Oke, sudah. Selanjutnya akan kita sudah berhasil membuat konfigurasi pada mikrotik ISP ini. Selanjutnya kita akan membuat konfigurasi pada mikrotik yang router ini, yang bawahnya ini, yang ini router setting. Oke, kita buka VirtualBox. Ini kita matikan dulu agar bisa kita clone. Kita sistem saja, sistem shutdown. Oke, kita sudah shutdown, kita klik kanan, pilih clone. Ini namanya kita pilih mikrotik router, gitu saja. Finish. Nah, kita setting, jangan lupa setting juga pada bagian network, dimana networknya ini sedikit berbeda seperti yang tadi. Ini kita hanya pilih IP internal network saja. Kita pilih internal network. Adapter 1 ini kita gunakan
sebagai yang terhubung ke atas atau ke ISP tadi. Berarti kalau ini adalah internet mikrotik router 1, berarti ini kita pilih tadi internet 1 saja. Oke, seperti ini. Ini tergantung kalian tadi menamakan apa yang kalian setting. Terus untuk internal network adapter 2 ini sudah benar, tapi kita beri nama lagi yaitu LAN 1. Seperti ini saja. Ini kita beri nama LAN 2. Selanjutnya kita beri nama LAN 3. LAN 3. Oke, internet oke, sudah kita oke. Terus kita jalankan dua-duanya. Kita tunggu. Sudah masuk, kita masukkan admin seperti tadi, admin sama ke mikrotik router juga admin. Oke, ingat yang namanya mikrotik ISP ini adalah sebagai yang sudah kita konfigurasi yang atas ini. Yang sedangkan yang mikrotik router ini namanya mikrotik router ini adalah seperti yang di sini, kita ibaratkan yang di sini. Jadi kita sekarang tinggal mengkonfigurasi yang mikrotik router. Kita pilih di sini, kita enter. Kita lihat dulu interface-nya, interface print. Oke, ini karena kita dari mengclone, jadi otomatis settingannya sama seperti yang mikrotik ISP. Jadi ini kita beri nama lagi. Mungkin enter 1 dulu, interface edit, kita value name, enter 1 value name. Oke, kita buat ini adalah WLAN 1. Kita lihat lagi seperti sini namanya WLAN 1. Oke, kita untuk menyimpan kita pilih CTRL-O. Oke, sudah. Kita lihat lagi interface print. Oke, sudah. Kita perlu menghapus interface yang bridge itu. Disable. Kita pilih buat untuk mematikan atau menghapus bridge ini, kita interface disable. Kita enter saja. Numbersnya kita pilih 4 karena bridge ISP router ini berada di nomor 4. Enter. Oke, sudah. Interface print. Oke, sudah tersilang, sudah disable artinya. Selanjutnya kita harus menambahkan IP pada WLAN 1. Kita tambahkan IP address add. Di sini tadi kita lihat topologinya. Ini kita buat 1 dulu. Jadi 10.10.1/24. Oke, 1 ini untuk kursi 2, kursi 3 seperti itu kalau kita ibaratkan. Kita buka mikrotik router, kita add addressnya 10.10.10.1/24. Oke, seperti ini kita lihat sudah benar. Kita enter, kita pilih internetnya, interface-nya WLAN 1. Sudah benar, kita cek lagi IP address print. Oke, sudah benar. Selanjutnya kita akan men-setting atau meminta DHCP dari tadi port atau bridge ISP to router tadi. Kita pilih IP DHCP server, IP DHCP client. Kita add interface-nya header 2 ya tadi, header 2. Oke, kita add lagi ya, header 3, header 4. Sorry, add header 4.
1 2 3 4 seperti ini. Oke, kita sekarang lihat IP address lagi. /IP address print. Oke. Oke, langkah selanjutnya adalah kita perlu mengganti nama dari port tadi, interface print. Kita perlu mengganti nama dari header 2, header 3, header 4 itu agar nanti kita mudah untuk membuat atau membedakan portnya. Di sini sebenarnya kita hanya butuh satu port saja, karena di sini di topologi ini hanya satu yang terhubung ke via kabel seperti itu. Kita buat saja. Sebentar, kita buka sini. Sorry, kita IP DHCP. Kita interface edit numbersnya numbers 1. Kita name. Ini header 2 kita ganti header 1 saja. Header 1 sama seperti yang di sini, modul sini. Kita untuk simpan saya taruh dulu, jangan lupa. Kalau sudah, kita akan membuat atau menambahkan IP ke port header 1 ini seperti ini, sama seperti ini. Kita IP-nya kita /IP address add, enter. Addressnya atau 92.168.1.1/24. Intervalnya kita pilih header 1. Oke, selanjutnya kita untuk langkah selanjutnya kita buat DHCP servernya. IP DHCP server. Kita add interface-nya ini header 1. Kita hanya setting header 1 saja, karena yang kita buat contoh ini adalah header 1 karena hanya ada satu laptop. Kalau nanti seumpama pada prakteknya kalian butuh 2 atau 3 header lagi, bisa kalian setting dengan cara yang sama saja. Kita pilih header 1, terus address pool DHCP pool 0, terus disable nya sama dengan 0. Oke, ini sudah terbuat untuk DHCP servernya. Kita pilih, kita lihat lagi IP address print. Oke, ini sudah sesuai dengan konfigurasi yang ada di sini. Kita lihat, kita mempunyai pada router ini kita mempunyai port WLAN 1 yang punya IP 10.10.10.1/24. Selanjutnya adalah 192.168.1.1/24. Kita juga sudah punya untuk header 1. Sekarang kita setting untuk firewallnya. Kita pilih IP firewall. Kita lihat saja IP firewall, NAT. Kita pilih NAT. Habis itu kita lihat dulu, karena sepertinya tadi sudah ada. Oke, karena ini tadi sudah ada, karena kita tadi mengklon, kita hapus saja dulu. Jadi IP firewall remove numbersnya, kita lihat ini numbers 0. Kita enter. Kita IP firewall NAT print lagi. Oke, sudah tidak ada. Kita buat IP firewall NAT seperti tadi. Firewall NAT kita add, terus kita pilih chainnya ini SCRNAT, terus out interface, jangan lupa seperti tadi, sama out interface. Out interface ini kita buat WLAN 1, karena
kita sudah menghubungkan WLAN 1 tadi ke ISP atau ke mikrotik ISP yang sudah terhubung ke internet. Oke, kita selanjutnya kita pilih actionnya kita pilih masquerade masquerade. Oke, kita enter. Oke, kita lihat lagi IP firewall sudah terbuat, sudah berhasil. Selanjutnya kita lupa satu langkah lagi, yaitu IP DNS. Jangan lupa tadi IP DNS, yaitu kita print. Oke, sudah benar sepertinya, tidak apa-apa. Terakhir adalah kita harus mencoba koneksi jaringannya. Kita akan mengetes jaringannya. Yang pertama kita tes dulu di mikrotik ISP ini, apakah benar mikrotik ISP ini sudah terhubung ke internet. Cara mengetesnya kita tinggal ping saja ke 8.8.8. Oke, kalau sudah ada seperti ini, artinya sudah terhubung. Oke, kita coba lagi ping google.com. Oke, terhubung artinya kalau sudah bisa terhubung ke google.com artinya sudah terhubung ke internet. Enter saja. Terus selanjutnya kita sekarang tes konfigurasi antar mikrotik. Jadi mikrotik ISP harus bisa mengeping atau terhubung ke mikrotik router ini. Dengan cara apa? Dengan cara ping juga. Nah, ini jadi mikrotik yang atas ini harus bisa terhubung dengan mikrotik router atau yang di bawahnya, ataupun sebaliknya. Kita tes langsung. Oke, kita lihat dulu IP-nya, IP address print. Ini juga IP address print. Karena kita ping dari sini, kita ping ke WLAN 1 10.10.1. Oke, terhubung. Selanjutnya kita ping juga ke IP satunya, itu IP address 192.168.1.1. Oke, sudah terhubung juga, artinya semua sudah terhubung. Sekarang sebaliknya kita coba saja. Kita lihat dulu IP di sini. Oke, sekarang kita ping 10.10.10.100/24. Nggak usah 124. Oke, sudah terhubung ke interface yang bridge USB. Selanjutnya adalah kita membuat route, dimana kita IP route /IP route, terus kita pilih add. Kalau sudah pilih add, enter. Kalau kita tab, yaitu kita pilih DST nya, DST address 0.0.0, sorry, DST address sama dengan 0.0.0/0. Terus gateway-nya kita pilih itu dan 1. Gateway-nya kita pilih route, yaitu IP yang dimiliki bridge ISP router ini, yaitu 10.10.10.100. Oke, seperti ini, kita enter saja. Oke, artinya ini sudah terbuat route-nya. Kita cek lagi route print. Oke, sudah. Jadi kita sudah bisa meng-ping. Oke, sudah terhubung. Sekarang kita cek juga ping ke google.com. Oke, kita bisa ping google.com karena memang
ini adalah clone. Jadi kalau clone tidak bisa, kita ping dari sini. Yang bisa ping dari sini 26 nih, kita pilih ini saja, kita ping dari sini, kita coba ping. Titik 38.120. Oke. Enter. Oke. Sudah terhubung ke google.com sama seperti ini, artinya ini sudah terhubung ke internet, sudah berhasil. Jadi seperti tadi langkahnya sama, kita membuat IP dulu, terus kita membuat DHCP-nya, terus kita membuat firewall-nya, yaitu firewall NAT masquerade tadi. Yang terakhir jangan lupa kita membuat route-nya, dimana agar terhubung, agar satu mikrotik dengan mikrotik lain bisa terhubung, kita harus menghubungkan melalui route, dimana yang kita route adalah yang terhubung, dimana di sini ada IP address bridge.isp, ini harus kita masukkan ke, atau kita route dari mikrotik router ini. Oke, sekarang kita coba ping 9.168, sorry 10.100. Oke, berhasil terkonek. Dan ya, semuanya sudah berhasil terkonek. Artinya pembuatan mikrotik, topologi mikrotik ini sudah berhasil, yaitu dengan IP yang pertama nih, pada mikrotik router setting, WLAN IP adalah 10.10.10.x, dimana x-nya adalah kursi. Kita buat satu saja, x-nya 1, WLAN 1 sudah benar. Terus header 1 ini kita buat IP-nya sama seperti ini, juga sudah benar. Dan ini semuanya sudah benar. Oke, selanjutnya juga di sini, ini kita lihat di mikrotik ISP. Pada mikrotik ISP ini kita sudah menggunakan IP untuk menyalurkan ke bawah, yaitu 10.10.10.100. Nih, 10.10.10.100. Sudah benar. Oke, kalau sudah benar dan sudah bisa terhubung semuanya, dua-duanya, antar duanya box, dan juga ke internet atau ke Google, artinya sudah selesai untuk proses pembuatan mikrotik pada VirtualBox. Selanjutnya untuk mensimulasikannya, kita perlu membuat VirtualBox satu lagi, yaitu VirtualBox Windows, yang kita ibaratkan adalah sebagai di sini, sebagai kursi atau laptop ini. Caranya mudah sekali. Kita klik new, terus nama kita namakan kursi 1. Oke. Terus tadi pada bahan yang kita sudah siapkan, yaitu Windows 7.iso nya, kita pilih aja, kita open. Oke, kita namakan kursi strip 1 atau kursi ke 1. Terus ini passwordnya kita isi 123 123, seperti itu, kita finish saja. Setelah itu akan jalan proses instalasinya, kita tunggu. Ini sudah terbuka. Kita tunggu prosesnya sampai selesai.
Oke, sudah selesai akan restarting sendiri. Kita tunggu saja. Oke, proses instalasi sudah selesai. Selanjutnya kita akan matikan saja dulu. Karena kita tadi lupa untuk men-setting pada bagian networknya. Oke, kita buka yang Windows tadi, kita setting, kita buka pada tab network. Nah, pada tab network ini kita nyalakan saja yang adapter 1, kita pilih internal network. Selanjutnya kita pilih yang LAN 1. Oke, karena pada LAN 1 ini sama dengan header 1 ini, seperti itu. Kita oke saja. Selanjutnya kita nyalakan lagi. Oke, sudah terhubung. Kalau sudah terhubung, kita lihat dulu networknya. Oke, ini networknya masih salah. Kita akan ganti secara manual saja. Kita klik properties. Kita pilih yang IP4 ini. Kita pilih yang bawah. Terus kita ganti sesuai yang ada di sini, yaitu yang ada di sini, laptop setting ini. Kita buat sama. Kita 192.168. Ini karena ini kursi 1, berarti kita titik 1 terus 2. Terus subnetmasknya seperti ini. Default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Oke. Ini private address-nya sama, 192.168.1.1. Terus kita oke saja. Oke, kita tunggu dulu. Oke. Adaptornya akan mereset lagi. Akan menyetel ulang. Oke, kalau sudah berhasil akan
seperti ini akan terkonek. Kita lihat lagi IP address dari laptop ini atau Windows ini, yaitu 192.168.1.2. Sudah sama ya seperti yang ada di sini. 1.2. Sekarang kita coba ping saja. Kita buka CMD. Terus yang pertama kita ping dulu ke router ini, router yang mikrotik router, atau jika di foto ini adalah ke yang tengah ini. Jadi dari laptop sini kita ping ke mikrotik router ini. Kita akan coba ping 10.10, sorry 10.10.10.1. Oke, terhubung. Selanjutnya ping 192.168.1.1. Sudah terhubung juga. Oke, sekarang kita hopping ke google.com. Nah, sudah berhasil terhubung. Artinya Windows ini atau laptop ini sudah bisa digunakan untuk internetan dengan konfigurasi jaringan yang sama seperti ini tadi. Oke, jadi seperti itu tadi tutorial simulasi atau simulasi dari saya. Sekian, mohon maaf bila ada kurang jelasnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.